Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Games cabang olahraga catur nomor standar bergu yang sudah memainkan babak ketiga kemarin malam. Tim kita di babak ketiga berjumpa dengan tim India kawan, tapi sayangnya tim kita tidak mampu meladeni permainan pemain-pemain India kawan. Kita kalah 3 game dan 1 game berakhir miss. Permainan remis didapat dari permainan Chelsea Monica Sihite saat meladeni saudara perempuan dari Ramesh Babu Pragnananda. Nanti gamenya akan kita ulas kawan. Sedangkan Medina ini kalah dari Grandmaster Koneru dan Citra Dewi kalah dari Grandmaster Dronevali. Dan partai yang lain ada Umi Visabilillah kalah dari seorang International Master. Jadi India ini menurunkan pemain-pemain kuat kawan, 2 Grandmaster dan 2 International Master. Untuk game yang akan kita ulas ini, kita lihat permainan Chelsea Monica Sihite dan permainan Medina Auliawada. Kita doakan saja kawan di babak keempat kembali memetik kemenangan. Tapi terlebih dahulu coba kita lihat permainan dari Chelsea Monica Sihite dan Medina Auliawada. Si cantik Chelsea pegang putih mengawali dengan pion E4. Faisali Ramesh Babu Pragnananda ini saudaranya Ramesh Babu Pragnananda kawan. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu juga. Mereka bermain dengan Sicily Defense variasi Perancis, baku hantam seperti biasa, kemudian ada kuda C3, di sini kuda C6. Lari ke petak B5, kudanya Chelsea kawan, tentu incarannya adalah petak D6 ini. Diantisipasi dengan pion D6, gajah F4 tekan pion yang di sini, ada pion E5, gajah G5 pin kuda, ada pion A6 serang kuda terlebih dahulu, kuda mundur ke A3, ada pion B5 dan kuda lari ke petak D5 untuk menghindari garbuan. Tentu saja kawan di sini dari pion B4 nanti. Gajah E7 terlebih dahulu dan Chelsea pertukar perwira langsung serahkan gajah gelapnya bertukar dengan kuda F6 agar kudanya di pusat ini tidak ada gangguan lagi kawan. Diambil balik dengan gajah, pion C3 buka ruang manuver bagi kuda di sini kawan. Benteng B8 untuk dukungan di lajur B-nya, kuda langsung manuver ke C2, rokade, ada pion H4, lanjut Chelsea. Cukup agresif dengan pion H4 ini, tapi idenya cukup bagus kawan. Di sini pion G6, kuda sikat gajah F6 terlebih dahulu. Seumpama kalian punya ide dorong sekali lagi pion ini, apakah cukup bagus bagi putih? Ya dilihat cukup bagus, cukup menjanjikan juga untuk membuka lajur H kawan. Opsinya masih punya opsi rokade panjang ataupun juga nanti gajah bergerak terus raja inanya bergeser, bisa jadi opsi. Mungkin jawaban hitam adalah gajah G5 kawan. Dan kalian bisa melanjutkan pengembangan gajah E2 terlebih dahulu sebelum untuk membuka lajur H. Memilih dengan kuda sikat gajah F6 terlebih dahulu diambil balik oleh menteri. Kuda ke E3 bersiap ganti kuda yang lain di petak pusat kawan. Kuda E7 untuk cegah petak G5 ini diduduki oleh kuda, kemudian ada pion G3. Di sini gajah B7 untuk serang pion. Ada gajah G2, pion H5, rokade Chelsea. Gajah C6 kawan, di sini ada menteri bergerak ke D2, koneksikan 2 benteng, menteri bergeser ke E6, ada benteng AD1, coba tekan pion pusat, pick up dengan benteng BD8, pion F4, lanjut Chelsea. Dan diterima juga dengan pion E, pukul pion F4, benteng ambil balik pion F4, menteri ke E5, lanjut hitam kawan, sedikit demi sedikit menteri mencoba mendekati pertahanan. Ada kuda D5 untuk menantang pertukaran kawan, dan Disney Stockfish menyarankan gajah mundur. Memilih raja yang bergerak ke petak G7 dan Disney Stockfish menyarankan benteng ditumpuk langsung kawan yang terkuat. Memilih menteri bergerak ke petak F2, baru didouble benteng ini di lajur F dengan menterinya. Kuda G8 pertahankan petak F6-nya. Di sini ada benteng F1. Kuda H6 pertahankan pion F7-nya. Kuda ke B4 serang gajah serang pion. Gajah mundur ke B7. Kuda ke D3 kawan serang menteri. Di sini menteri mundur ke E7 dan menteri ke D4 skat. Raja mundur. Ada gajah H3 untuk mencoba mengiris petak-petak terang ini kawan. Di sini ada benteng DE8. Coba tekan pion. Kuda F2 jaga pion, perkuat posisi pionnya. Gajah C8 menantang pertukaran dan diladeni juga oleh Chelsea Monica. Ada benteng D1 tekan pion, pick up dengan benteng C6, ada benteng F6. Tekan pion D6 3 kali, dijawab hitam dengan langkah kuda G4. Ancam benteng menantang pertukaran dan tantangan ini diterima oleh Chelsea Monica. Kalau kalian ambil pion yang di sini kawan, pion Disney jatuh. Pertama-tama kuda pukul kuda F2 terlebih dahulu. Kalau kalian ambil dengan raja kawan, maka benteng pukul benteng, ambil balik, menteri ambil pion E4. Kita dapati permainan yang terbilang seimbang kawan. Posisi menteri masing-masing juga berada di pusat.
Cuma sekarang posisi pion ini tidak seimbang. Putih punya 3 pion sisi kiri melawan 2 pion mayoritas, ya selisih 1 pion. Berbanding di sisi kanan kawan, hitam punya mayoritas dominan di sisi kanan. Ataupun tadi kawan, selepas di sini kalian memilih dengan langkah benteng ambil pion yang di sini kuda pukul kuda F2, benteng ambil benteng C6, kuda ambil benteng D1, sama saja kawan. Nanti komposisinya hampir sama. Cuma perbedaan di sini benteng ini sudah naik di baris ke-6, tapi dengan komposisi struktur pion yang sama. Memilih pertukaran kuda langsung, ambil balik oleh pion H, benteng F4 tekan pion di sini, backup oleh menteri petak E6, menteri D5 menantang pertukaran, diterima kawan, ambil balik oleh benteng. Kita dapati endgame benteng versus benteng, atau sepasang benteng versus pasang benteng. Benteng B8 untuk dukungan lajur B-nya kawan, pion A3 perkuat petak B4-nya. Pion A5 persiapan pertempuran di petak B4. Di sini ada benteng D2. Pion B4 hantam, baku, hantam lagi kawan. Baku sekarang dibolak-balik ini admin ngomongnya, baku hantam, baku hantam. Kemudian ada raja naik ke G2, benteng C B6 tumpuk kawan. Di sini benteng ambil pion G4, benteng ambil pion B2, benteng F2, raja naik ke G7, benteng F4 dobling kawan untuk rebut pion di sini. Baku hantam terlebih dahulu didahului oleh Rames Babu, dan setelah beberapa langkah berikutnya ini kawan, mereka sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis di langkah ke-48. Kita lanjut ke permainan Medina oleh Wardah yang pegang putih menghadapi Grandmaster Ampi Koneru. Mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia dibalas dengan permainan pertahanan 2 kuda kawan, kuda F6. Tidak melanjutkan flight liver attack tapi pion D3, dan juga tidak berlanjut ke Giojo Pianissimo, gajah C5, tapi melanjutkan dengan pion H6 untuk melanjutkan permainan pertahanan 2 kuda. Pion C3, pion D6, kuda BD2, pion G6 di sini, pion A4 mulai menyisir sisi kiri. Di sini Medina, gajah G7, rokade. Kemudian benteng E1 buka ruang bagi manuver kuda kawan seperti biasa. Pion A5, pion H3 terlebih dahulu untuk perkuat petak G4 sebelum kuda manuver. Di sini setelah benteng keluar ke petak E8, Medina mencoba keluar kawan, dan sudah tidak ada ancaman garbuan lagi pada menteri pada gajah di sisi kiri ini. Diantisipasi menteri naik ke petak E7, jaga pion F7-nya kawan. Maaf, salah klik. Salah klik, bukan meluncur kawan, tapi kuda F1 pilihan dari Medina oleh Wardah. Kemudian kuda mundur ke petak D8. Apakah persiapan pion-pionnya kawan atau persiapan manuver-manuver juga? Kuda ini mencoba menyisir ke pusat nanti. Kuda G3, gajah E6 terlebih dahulu menantang pertukaran. Pion D4, gajah sikat gajah didahului oleh Ampi Koneru. Kemudian pion C6, pion D pukul pion E5, pion D pukul pion E5. Berlanjut dengan pengembangan gajah E3 kawan. Lanjut Medina mencoba nanti menusuk menteri di sini. Ada menteri bergeser langsung ke petak C7. Benteng AD1, kuda ke E6, kemudian ada benteng siap di double, ditantang di lajur D, double, dan didahului oleh hitam pertukan benteng. Kemudian kuda ke D7 untuk perkuat petak C5-nya. Pion H4 lanjut Medina kawan, kontrol petak G5 untuk menghentikan laju kuda yang ingin manuver-manuver atau dorong lagi nanti menantang pertukaran. Dihentikan dengan pion H5, kuda G5 menantang pertukaran, menolak dengan langkah kuda D lompat ke F8 untuk perkuat saudaranya. Kuda F1 di sini lanjut Medina, dan akhirnya didahului oleh hitam pertukaran, kuda diambil balik menggunakan pion. Hitam melanjutkan kuda ke E6, menteri bergeser ke B3, ada gajah mundur ke F8 dan kuda H2. Sampai langkah ke-27 ini kawan, langkah-langkah kedua pemain ini bagus, tak ada langkah yang tidak akurat. Masih wajar-wajar permainan mereka berdua. Sakit hati-hati juga kawan untuk membongkar pertahanan masing-masing dengan langkah-langkah agresif. Mereka masih menari-nari dengan para perwiranya kawan. Kali ini menantang pertukaran gajah, diterima, diambil balik oleh kuda. Ancam menteri bergerak ke petak C4 untuk tetap mengawal pion-pionnya ini kawan dari garbuan kuda di sini. Kemudian kuda mundur lagi ke petak E6, ada kuda F3. Di sini benteng bergeser menantang pertukaran, terjadi pertukaran diambil balik oleh menteri, dan di sini barulah Medina membuat langkah yang terbilang ya kurang presisi. Memang terkadang pion ini kalau tidak diambil itu sia-sia, mubadir kawan. Tapi ternyata langkah ambil pion ini langkah yang kurang presisi dari Medina. Gantinya adalah hitam ambil pionnya dari petak G5. Terus langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih kawan? Menteri ke E2 kawan untuk jaga pion di sini.
Kalau pion ini jatuh oleh kuda hitam, kalian jangan ambil pion yang di sini. Dan pion kalian sudah mendapatkan backup dari menteri. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih langsung ambil pion E5 Medina, menteri G5, ambil pion kawan, kemudian kuda D2 untuk hentikan potensi kuda yang mendukung menterinya kawan. Di sini menteri bergerak menusuk ke D2 dan di sini pion B4 sudah saatnya didorong oleh Medina untuk mencoba bongkar sisi menteri kawan. Tapi pilih dorong pion E5. Menteri E2, di sini ada pion B3. Sudah 3 kali ini Medina membuat langkah-langkah yang kurang presisi kawan. Pion F3 tadi menurut Stockfish yang terkuat ketimbang pion B3 ini. Raja naik ke G7, Raja putih H2 kawan, pion G5, ada pion G3, buka ruang sebanyak mungkin bagi Raja. Sepertinya langkah ini juga kurang disukai oleh Stockfish, masih pion F3 yang terkuat. Pion G3 yang dipilih, pion G4 untuk membatasi ruang gerak Raja serta pion kawan. Raja bergeser ke G2, ada pion H4 untuk memisahkan pion putih agar semakin terbuka, diterima, tapi kontrol peta F4 sudah hilang kawan. Di sini menteri ambil kuda kawan, idenya adalah skak garbuan untuk mendapatkan menteri kembali. Di sini terlebih dahulu menteri ambil pion G4 skak, sekarang Medina kehilangan 1 kuda kawan. Bagaimana kalau pion ini tidak diambil, tidak diterima kawan? Anggap contoh bermain seperti kuda ini lompat ke peta F4, ancam menteri menantang pertukaran kuda kawan. Pion H3 skak terlebih dahulu, inilah yang akan menjadi masalah. Kalau raja ini bergerak mundur ke peta G1, maka menteri bisa melakukan skak. Ini cukup merepotkan nanti kawan, ribet juga. Setelah dikalkulasi mendalam, akhirnya Medina menyerahkan kudanya tadi kawan. Menteri ambil pion G4 skak, kompensasi 2 pion yang didapat oleh Medina. Raja mundur, menteri F3 menantang pertukaran dan diterima, berharap dengan kelebihan pionnya kawan. Di sini Medina bisa menahan remis pergerakan kuda-kuda hitam ini. Masih unggul 2 pion Medina, kuda J5, pion B4 dan satu persatu pion dari Medina oleh Wardah jatuh. Sudah jelas di sini hitam dalam posisi kemenangan. Saya percepat saja di sini. Sulit untuk bisa menahan remis dengan jumlah pion yang mulai setara lagi kawan, dan hitam mempunyai kuda yang menjaga pertahanan. Setelah kuda ke peta C7 kawan, Medina menyerahkan kuda agar pion ini sangat leluasa untuk didorong maju kawan. Seumpama kalian tolak untuk mengejar pion, ya percuma juga kawan. Pion dijaga kuda, nanti setelah mempredeli pion yang di sini, raja hitam ini akan bergerak untuk mendukung pionnya segera promosi juga. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Itulah kawan 2 game dari permainan Medina oleh Wardah yang dikalahkan oleh Grandmaster Hampi Koneru, dan Chelsea Monica City menahan remis saudaranya Rames Babu Pragnananda. Kita doakan tim kita di babak keempat bisa memetik kemenangan kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.